Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Arsan. Eh, Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya Pak Arsan? Sehat juga? Alhamdulillah saya juga ini Bu Ani. Nggih. Malam-malam ini ya Bu Ani ya. Kok Iya ini kita kayaknya bincang-bincangnya iya malam-malam Pak. ada sesuatu yang penting ini kayaknya sampai malam-malam kita harus ngobrol ya kayaknya ada hal nih, ada hal yang ya ya mungkin lah mungkin kalau memang nanti dari Bu Ani ada sesuatu ya kita coba bahas bersama-sama. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang bisa kita temukan bersama-sama. Begitu nggih Bu Ani nggih? Iya Pak, betul sekali Pak. Mhm, Jadi mhm. permasalahan yang akan saya sampaikan itu ya Pak. Ini siswa saya ini masih aja yang membuang sampah itu sembarangan. Jadi tidak pada tempatnya, Pak. Padahal di Mhm. dalam di luar kelas nih, di luar kelas itu sudah ada tempat sampah, sudah masing-masing kelas itu sudah disediakan dua tong sampah, sampah organik dan anorganik. Iya, Tapi iya. saya ketika masuk kelas itu sering menjumpai anak-anak itu membuang sampahnya di laci meja, Pak. Nah, terutama Hmm. itu eh, pada saat jam setelah istirahat pertama dan setelah istirahat kedua. Kalau saya pas mengajar di jam awal, jam 1 sampai jam 3 itu sih kelihatan eh, belum ada sampah yang ada di laci, tapi setelah istirahat itu saya jumpai ada beberapa meja yang lacinya buat tempat sampah begitu loh, Pak. Oh iya, heeh. Gitu ya. Oh iya, berarti hari ini kita membahas tentang sampah nih Bu ya. Ya, Iya, sampah yang dihasilkan oleh anak-anak ya. Padahal kita sebenarnya sudah punya kesepakatan, sudah punya aturan lah ya tentang sampah dan sampah pun setiap pagi sebenarnya juga bersih lah. Itu kan begitu jam istirahat ternyata anak-anak kita masih masih banyak yang eh, membuang sampahnya itu di laci ya Bu ya. Oh iya ya, bersama betul. berarti dekat tempat saya itu hampir sama itu. Kalau jam-jam siang, terutama yang siang nih dan luar biasa sampahnya bisa tidak walaupun tidak terlihat ternyata ketika kita bongkar ternyata isinya banyak sekali ya Bu ya. Iya. Iya Kalau betul dari Pak. situ tadi Bu, kira-kira sih menurut Bu Ani, anak-anak kenapa ya? Faktor apa kok anak-anak kok masih masih mau atau sering buang sampah? Padahal sudah diingatkan ya, sudah ada kesepakatan. Kira-kira kenapa sih kalau menurut Bu Ani kenapa tuh anak-anak masih seperti itu? Iya Pak. Jadi eh, tujuan ya Pak ya, tujuan saya itu sebenarnya ingin menumbuhkan ya Pak, menumbuhkan kesadaran siswa dalam membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sehingga nanti ketika Mhm. pembelajaran itu kan dalam keadaan nyaman begitu ya Pak. Nah, untuk faktor-faktor penyebabnya itu menurut saya itu satu karena faktor malas ya Pak. Soalnya apa? Sudah disediakan tempat sampah. Tinggal jalan saja beberapa langkah keluar itu tapi mereka malas begitu. Jadi kayaknya Hmm. mereka eh, enak enak langsung membuang yang praktis saja kayak gitu, yang Praktis praktis ya, saja. ya. Jadi langsung dibuang nggak usah sambil jalan begitu, langsung praktisnya saja langsung dimasukkan ke laci. Kemudian yang kedua itu kurangnya kesadaran diri apa ya Pak. Jadi Hmm. anak-anak itu masih kurang kesadaran dirinya untuk berusaha membuang sampah begitu. Apalagi kalau misalkan ketika di jalan gitu, ketika jalan kemudian ada sampah itu saya kepenginnya anak-anak itu tumbuh kesadaran sendiri untuk bisa memungut sampah tersebut kemudian memasukkannya ke tong sampah. Nah, ini masih Hmm. jarang sekali saya temui seperti itu. Kalaupun ada itu baru ketika saya ketemu saya minta tolong kayak gitu, minta tolong Mbak itu tolong ada sampah di bawah, tolong diambil. Mereka baru ngambil begitu. Jadi belum ada kesadaran. Kemudian faktor penyebab yang ketiga, ini kemungkinan anak-anak masih belum paham betul akibat atau dampak dari sampah. Jadi akibat yang negatif nih, dampak-dampak negatif dari sampah itu anak-anak mungkin belum paham betul, Pak. Begitu, Pak.
Arsan, untuk Nggih. faktor-faktor penyebabnya. Nggih. Dari Ya, berarti ya masih saya catat tadi berarti ada beberapa faktor seperti apa iya Pak. praktis berarti kan anak-anak itu males sudah makan bawa ke dalam kelas terus mau keluar males lah jauh atau panas atau apa masukkan aja ke laci. Terus ada lagi tentang mungkin belum tumbuh ya kesadaran dalam diri anak itu bahwa menjaga kebersihan itu memang penting bagi dia dan langsung juga termasuk ke faktor ketiga berarti kedampaknya sekaligus sebenarnya kalau sampah bertumpuk di laci itu akibatnya apa? Mungkin bisa jadi penyakit lah, jadi sarang nyamuk dan segala macamnya kan justru malah membahayakan kesehatan diri mereka. Begitu nggih Bu nggih? Betul Dari sekali Pak Arsan. Iya. nggih. Nggih dari tadi yang disampaikan Bu Ani berarti kan ini kan Bu Ani sudah tahu nih, sudah bisa mengidentifikasi beberapa hal atau faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak itu masih sering atau lebih senang membuang sampah di laci. Kemudian kalau dari Bu Ani sendiri nih, punya nggak misalnya kira-kira apa ya rencana ataupun gambaran apa ya kegiatan apa kira-kira sih menurut Bu Ani bisa membuat anak-anak ini tadi mau tumbuh kesadarannya, terus paham tentang pentingnya kebersihan dan mungkin dampak-dampak buruknya bila kita menimbun sampah itu seperti apa gitu. Punya nggak kira-kira dari Bu Ani sendiri ada ide, ada gambaran gitu nggak? Ya Pak. Jadi ini kan saya kepenginnya ya Pak, kepenginnya anak-anak itu tumbuh kesadaran sendiri karena anak-anak kan sudah dewasa. Jadi saya kan ngajarnya di SMK ya Pak. Jadi Yeah. saya rasa kan anak-anak itu sudah berpikiran dewasa. Ternyata ya belum semuanya seperti itu pikirannya ya. Jadi saya kepingin untuk menumbuhkan kesadaran anak tentang pentingnya menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya. Ini langkah-langkah atau solusi untuk menumbuhkannya antara lain ya Pak ya, yang saya sempat pikirkan itu, saya selalu mengingatkan untuk kesepakatan kelas. Ya. Setiap kelas kan memang sudah membuat kesepakatan antara lain itu ketika nanti guru masuk itu kelas dalam keadaan bersih dan rapi. Nah, ini mungkin saya selalu mengingatkan setiap kali akan pembelajaran gitu, Pak. Kemudian untuk langkah selanjutnya atau rencana selanjutnya adalah saya kepenginnya itu menyisipkan materi-materi tentang kebersihan dan keindahan lingkungan itu tidak hanya pada satu mata pelajaran saja. Mungkin nanti diselipkan di pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi nanti saya kepenginnya mapel-mapel yang lain itu juga menyisipkan materi-materi tentang kebersihan gitu. Contohnya pada mapel PAI ya Pak. Jadi kalau di ajaran agama Islam ataupun agama lain pasti mengajarkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu penting. Seperti di dalam Islam kan ada hadis anadofatu minal iman ya Pak. Jadi kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah ini mungkin bisa diterapkan atau dimasukkan, diselipi di dalam materi-materi selain agama, kemudian bisa di dalam materi PKN, kemudian bisa juga di dalam materi BK, begitu. Jadi guru-guru yang lain juga bisa saling mengingatkan atau menyampaikan ke anak-anak, begitu Pak. Kemudian saya kepengen nanti pada saat literasi, di sekolah saya kan juga ada literasi setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa itu dari jam 7 sampai jam 8 itu ada literasi. Nah, nanti saya kepengen ini juga dimasukkan ke dalam literasi, contohnya nanti misalkan membuat poster tentang kebersihan lingkungan begitu. Nah, nanti dalam poster-poster tersebut yang bagus, diseleksi yang bagus, kemudian di apa namanya cetak ya Pak. Nah, nanti kan bisa ditempel-tempelkan di setiap kelas atau di pojok-pojok dinding begitu biar selalu mengingatkan untuk kebersihan dan keindahan lingkungan. Begitu Pak Arsan, kira-kira rencana saya. Ya, tadi sudah
Bagus sekali ya dari rencananya Bu Ani tadi ada mengingatkan, terus menyiapkan materi, membuat poster. Kira-kira Bu Ani punya rencana yang lebih besar nggak, yang mungkin bersifatnya lebih masif yang mungkin bisa melibatkan seluruh elemen di sekolah, seluruh warga sekolah supaya kita bisa kayaknya apa ya, bisa bergerak bersama gitu Bu dalam apa penyadaran siswa itu untuk kebersihan terutamanya kayak gitu. Ada nggak Bu kira-kira punya rencana kayak gitu nggak? Oh iya Pak Arsan, benar sekali Pak. Untuk melibatkan seluruh siswa ya Pak ya kira-kira ya. Nggih, nggih, nggih. Ini mendatangkan narasumber. Nah, kalau Mhm, mendatangkan mhm, narasumber mhm. kan itu Ya, nanti ya, ya, ya. bisa kami kumpulkan siswa dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 nanti biasanya kami tempatkan di Gelora. Nah, karena Ya. SMK kami punya gelora ya atau gedung yang besar itu nanti biasanya untuk tempat olahraga, untuk segala macam kegiatan gitu untuk muat anak kelas 10, 11, dan 12. Nah, nanti saya pengennya mengundang narasumber mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup, karena selama ini belum pernah Iya, ada iya. narasumber yang materinya tentang kebersihan gitu, Pak. Mhm, mhm, Untuk mhm. itu, kemudian rencana yang lainnya, saya akan koordinasi dengan Wakil Kesiswaan ya, karena ini juga nanti menyangkut dengan apa, saya minta bantuan ke anak-anak OSIS juga. Jadi nanti saya kepenginnya setiap kelas itu disediakan keranjang atau wadah Mhm, untuk mhm. tempat barang-barang bekas. Jadi setiap hari pasti ada botol bekas, minuman, makanan. Nah, itu nanti dipilah-pilah yang bisa dijual kembali. Jadi kan ini nanti juga untuk pemasukan uang kas kelas masing-masing, begitu Pak. Kira-kira rencana yang saya tambahkan ini Pak Arsan. Ya, bagus sekali ya Bu. Jadi rencananya sangat sangat luar biasa dan lengkap. Saya yakin kalau ini sampai berhasil pasti eh, ada perkembangan yang ke arah lebih baik dari sisi anak-anak ya Bu. Nggih. Nggih. Nah, terus kira-kira Ibu dari beberapa rencana yang sudah disampaikan ini kira-kira mau dilaksanakan kapan dan kira-kira Ibu perlu dukungan dari siapa aja nih untuk bisa kegiatan ini bisa berjalan Bu? Ya Pak Arsan. Untuk dukungan tentunya saya membutuhkan dukungan dari banyak pihak ya Pak, terutama dari Nggih. Ibu Kepala Sekolah, karena dari Ibu Kepala Sekolah kan terkait dengan ini Pak, yang tadi mengundang narasumber ya Pak, terkait dengan pendanaan tentunya ya, karena mengundang narasumber tentunya kan ada biaya. Kemudian juga dari eh, kesiswaan tadi nih Pak, dari kesiswaan, kemudian dari wali kelas, masing-masing wali kelas, saya kepenginnya nanti setiap wali kelas juga mengingatkan tentang kebersihan kelas, gitu Pak. Kemudian tentunya seluruh warga yang ada di sekolah, gitu. Jadi saya kepenginnya tidak hanya kesadaran dari siswa, tapi eh, Warga sekolah ya. warga, gitu, terutama menjadi teladannya itu untuk selalu menjaga kebersihannya, Pak. Jadi nanti semuanya bareng-bareng begitu bisa mewujudkan sekolah lingkungan yang sehat gitu dan Nggih, bersih amin. gitu, Pak. Nggih. Gitu. Gimana? Jadi berarti tadi kan sudah lengkap ya, berarti rencana Bu Ani, strateginya, termasuk dukungan-dukungan yang diperlukan. Harapannya ini bisa segera dilaksanakan ya Bu ya, jangan sampai menunda-nunda nanti akhirnya lupa dengan kegiatan yang lain ya. Ya, begitu nggih Bu nggih. Iya Pak, rencananya insya Allah akan segera ya Pak, akan segera saya realisasikan. Insya Allah dalam minggu depan saya akan sowan ke Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu untuk menyampaikan rencana-rencana saya yang sudah saya sampaikan tadi Pak. Dan Nggih. sebagai komitmen atau tanggung jawab saya juga saya akan selalu mengingatkan ya untuk keyakinan kelas setiap harinya tentunya ketika saya masuk kelas tentang kebersihan kelas. Kemudian juga nanti kalau misalkan ada yang melanggar, saya juga akan melakukan segitiga restitusi kepada siswa yang melanggar tersebut. Kemudian itu tadi Pak yang rencana insya Allah minggu depan saya akan
segera menghubungi atau berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah gitu. Nggih. Karena Nggih, nggih. saat ini masih PTS nggih, Pak. Oh, Saat iya ini iya. masih PTS jadi masih sibuk untuk mengawasi begitu, Pak. Nggih. Nggih. Insyaallah minggu Nggih, depan Bu ya. Ani, nggih. Nggih. Terima kasih. Berarti tadi sudah jelas semua ya, sudah urut, langkah-langkahnya sudah baik. Kira-kira masih ada yang mau disampaikan, Bu Ani? Sudah Apa cukup, Pak. cukup nggih? Nggih, Cukup, kalau alhamdulillah cukup sudah berarti cukup. Nggih. Nah, berarti dari Bu Ani gimana ini? Gimana setelah tadi sebelum kita ngobrol sampai setelah tadi sudah mendapatkan langkah-langkahnya tadi, gimana perasaannya Bu Ani, gimana itu? Alhamdulillah Pak, setelah saya berbincang-bincang atau ngobrol dengan Pak Arsan, sudah Ya, ya. plong perasaannya, sudah lega, sudah ada solusi, kemudian tinggal tindak lanjutnya saja. Terima kasih sekali Pak Arsan Oke, terima kasih sama-sama Bu Ani. Semoga untuk ya nanti obrolan hari kalau ini. sudah realisasi, saya dikabari ya, siapa tahu nanti saya bisa main ke sana melihat-lihat program-programnya Bu Ani sudah terwujud ya Bu nggih. Nggih, Nanti siap Pak bisa Arsan. berbagi dengan teman-teman yang lain, mungkin dengan teman-teman CGP yang lain, kita sim tempat di CGP udah berjalan nih kayak gini gitu nggih Bu Ani nggih. Siap Pak Arsan, terima kasih Pak Arsan. Nggih, kalau begitu saya juga berterima kasih atas waktunya Bu Ani. Saya akhiri. Terima kasih Bu Ani nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.